Sising mengangguk. Dia adalah seseorang yang lulus dari Departemen Jiwa Bela Diri, dan dengan demikian tahu sedikit tentang persaingan antara dua departemen. Selama beberapa tahun terakhir, Departemen Alat Jiwa telah tumbuh pada tingkat yang meningkat, dan memiliki tanda-tanda melampaui Departemen Jiwa Bela Diri. Di sisi lain, Departemen Jiwa Martial agak melambat. Bahkan Dekan Yan Xiaoze, yang memiliki pandangan kuat terhadap penggunaan alat jiwa, tampaknya telah sedikit mengalah, mentransfer sejumlah besar sumber daya akademi ke Departemen Alat Jiwa. Pada saat ini, raungan rendah tiba-tiba terdengar di kejauhan. Tepat setelah itu, banyak binatang buas berteriak sebagai tanggapan. Lebih dari 2 jam telah berlalu sejak fajar menyingsing. Apakah gelombang buas Great Stardew Forest akan menyerang lagi? Para guru jiwa yang semula bermeditasi membuka mata mereka dengan ekspresi pucat pasi. Meskipun mereka memiliki tatapan tegas, mata mereka memiliki sedikit keputusasaan di dalamnya. Sising memandang ke arah Xian Liner, yang mengangguk padanya. Fakta bahwa Sising terpilih sebagai perwira pertahanan kota tertinggi bukan hanya bukti betapa tenangnya dia, tetapi juga seberapa menentukan dia. Saat dia membuat keputusan, dia segera menyerahkan perintahnya. Semua penguasa jiwa di tentara pertahanan kota, pergilah ke bunker kamu dan terus beristirahat. Semua pasukan tambahan, mundur 50 meter dan beristirahat di tembok kota. Tunggu perintah selanjutnya. Para prajurit di pasukan pertahanan kota tidak bisa membantu tetapi saling memandang setelah mendengar perintah Sising. Mereka bingung untuk waktu yang singkat. Gelombang binatang buas besar akan turun ke atas mereka, tetapi komandan mereka sebenarnya memerintahkan mereka untuk beristirahat. Apa artinya itu? Apakah mereka tidak mampu menahan binatang buas itu kembali? Aku sudah memberikan perintah. Kamu tidak mengerti. Sising berteriak dengan marah. Tugas seorang prajurit adalah mendengarkan atasan seseorang. Meskipun pasukan pertahanan kota tidak cukup memahami tujuan di balik perintah komandan mereka, pelatihan ketat yang mereka alami setiap hari membuat mereka segera bergerak. Mereka dengan cepat mundur ke bunker di bawah tembok kota. Pasukan tambahan mundur juga, dan dengan cepat, kurangnya tentara di tembok kota menciptakan celah besar. Sising, bagaimanapun, tidak mundur. Dia adalah perwira pertahanan kota, dan terlepas dari seberapa besar dia mempercayai Xian Liner, dia harus tetap memastikan bahwa sekte Tang benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan serangan berikutnya. Jika ada kesalahan, dia bisa memerintahkan bawahannya untuk memberikan bantuan secepat mungkin. Pasukan binatang buas dari hutan Great Stardew bergerak. Sejumlah besar binatang buas mulai mengisi dengan liar, menyebabkan awan debu naik di kejauhan. Di tengah raungan liar yang datang dari arah itu, sejumlah besar binatang buas bergegas menuju kota Shrek. Ketika Sising akhirnya bisa melihat pasukan pengisian besar dengan jelas, ekspresinya berubah seketika. Kali ini, Emerald Swan Beiji bukanlah orang yang memimpin pasukan besar binatang buas, binatang jiwa lain ditugaskan dengan itu. Jiwa binatang ini adalah eksistensi yang menyerupai singa besar yang mengambang di langit, tetapi memiliki 3 kepala besar, dan bersinar dengan cahaya merah-merah. Binatang buas inilah yang telah mengeluarkan raungan itu sebelumnya. Dari 10 binatang buas besar, ini adalah makhluk jiwa peringkat 8, Scarlet Devil Mastiff berkepala 3, Raja Scarlet. Beiji juga harus istirahat. Ini terutama terjadi setelah dia habis-habisan membantu seluruh pasukan Beast Soul, yang telah membebani kekuatan jiwanya dengan sangat. Setelah sepanjang hari dan malam pertempuran, komandan pasukan binatang buas telah ditukar dengan Raja Scarlet. Sising seharusnya sedikit lebih santai karena hilangnya Beiji. Tetapi alasan mengapa ekspresinya telah berubah sebelumnya bukan karena komandan baru tentara jiwa binatang. Sebaliknya, itu karena kemunculan awan gelap di langit di atas pasukan. Pasukan binatang berjiwa tipe terbang telah menampakkan dirinya di medan perang. Ada beberapa Beast Soul yang bisa terbang. Namun, ada relatif sedikit binatang jiwa tipe terbang di hutan bintang besar. Ini karena kemungkinan besar binatang buas ini ditembak jatuh oleh serangan jarak jauh jika mereka terbang di atas hutan. Karena itu, makhluk berjiwa tipe terbang yang tidak tinggal di dekat tepi hutan, atau sangat kuat, akan merasa sangat sulit untuk hidup di hutan Great Stardew. Tidak ada banyak binatang berjiwa tipe terbang sebelum mereka sekarang, hanya 1000 atau lebih. Namun, bahkan 1000 jiwa binatang dapat membentuk awan hitam di udara. Ada berbagai jenis makhluk jiwa tipe terbang di dalam awan, dan mereka berkedip dengan warna yang berbeda. Tidak ada pelopor yang memimpin pasukan mereka. Sebagai gantinya, mereka semua terbang maju bersama dengan mantap. Serangan yang terdiri dari serangan udara dan darat jelas akan jauh lebih sulit untuk ditangani.
Alasan mengapa Great Stardew Forest belum pernah menggunakan binatang berjiwa tipe terbang sebelumnya adalah karena mereka sangat berharga. Namun pada saat ini, mereka mengerahkan pasukan udara mereka untuk meningkatkan intensitas serangan mereka, demi mengalahkan kota Shrek dalam satu tembakan. Meskipun pasukan udara ini bukan yang terkuat yang bisa mereka kumpulkan, kemampuan mereka untuk melecehkan kota Shrek pasti akan sangat mempengaruhi kemampuan pertahanan mereka. Tanpa pohon emas melindungi kota, penghalang alat jiwa yang mengelilingi kota Shrek hanya bisa memblokir serangan frontal. Mereka tidak dapat menjaga terhadap serangan udara. Dengan demikian pelecehan yang dibawa oleh pasukan udara binatang buas dapat dibayangkan. Jiwa binatang yang terbang di depan pasukan udara adalah orang yang sebelumnya bertarung melawan tetua Song, Devil Tiger 6 sayap. Pasukan udara yang dipimpin oleh 100.000 jiwa-jiwa tidak bisa diremehkan. Selain itu, kekuatan pasang binatang buas di tanah setidaknya 2 kali lipat dalam kekuatan. Dengan penglihatan Sising, ia secara alami bisa mengatakan bahwa tidak ada lagi binatang buas yang lebih lemah dari 100 tahun pada saat pasang. Jumlah 1.000 jiwa 10.000 tahun telah meningkat juga. Gelombang kuat kekuatan jiwa yang datang dari mereka membuatnya seolah-olah gunung Tai menekan mereka. Bagaimana kita akan melawan ini? Sising tenggelam dalam pikirannya. Jika dia adalah orang yang memimpin pasukan pertahanan kota Shrek, satu-satunya cara dia bisa menangani ini adalah dengan menggunakan sejumlah besar meriam jiwa stasioner untuk meluncurkan serangan simultan pada kedua pasukan darat dan darat. Hanya dengan meluncurkan serangan habis-habisan yang mempertaruhkan nyawa mereka, mereka memiliki kesempatan untuk menghentikan gelombang ini. Namun, apa yang akan mereka lakukan pada gelombang berikutnya jika mereka melakukan ini? Apa yang bisa mereka lakukan? Din Xian, aku akan meminta para prajurit untuk kembali. Bisakah kamu pergi dan meminta para tetua untuk membantu kami? Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan melawan pasukan udara dan darat. Xian Lin Er melirik Sising dan berkata, jangan hanya melakukan sendiri. Percaya Sekte Tang. Tapi, Sising merasa agak cemas. Bukannya dia tidak mempercayai Sekte Tang, tetapi gelombang buas di depannya dan dua sebelumnya sama sekali berbeda. Saat dia ingin terus berbicara, serangkaian dentang tiba-tiba menarik telinganya. Tepat setelah itu, sejumlah makhluk besar dengan cepat bangkit dari daerah di balik dinding, lalu dengan cepat melanjutkan ke puncak tembok kota. Apa ini? Sising hampir tersedak kata-katanya saat dia menatap kosong pada monster yang benar-benar terbuat dari logam. Benar, hal-hal ini hanya bisa digambarkan sebagai monster. Jika seseorang harus menemukan makhluk hidup yang menyerupai benda-benda ini, hanya landak yang sesuai dengan tagihan. Hanya saja, apakah landak memiliki kepala sebesar ini? Apakah ada landak yang berdiameter lebih dari 2 meter? Apakah itu 100.000 tahun? Landak besar ini memiliki 8 kaki logam di bawah perutnya. Setelah mereka memanjat tembok kota, mereka dengan cepat bergerak maju. Selain kaki logam di bawah tubuh bulat mereka, ada berbagai paku logam yang menonjol dari mereka. Ada yang berbentuk kerucut, yang berbentuk tabung, dan paku lainnya dari berbagai bentuk. Setiap landak tunggal memiliki setidaknya 60 tonjolan ini. Di tengah suara dentang logam, mereka bergerak maju dengan cepat. Setelah beberapa saat, sekitar 60 landak logam ini memanjat tembok kota. Selain itu, mereka dengan cepat mengatur diri mereka dengan rapi. Tepat setelah itu, beberapa ratus prajurit yang sepenuhnya tertutup logam mulai dengan cepat berbaris. Ada beberapa dari mereka yang terlihat sangat muda, tetapi mereka semua dapat bergerak sangat cepat. Kira-kira 5 dari mereka mengikuti setiap landak logam tunggal saat mereka berbaris dengan cepat. Hanya dalam 10 menit, total 61 landak logam berbaris rapi di atas tembok kota, menggantikan tentara pertahanan kota Shrek. Din Xian, apa ini? Sising tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia sangat penasaran. Ini adalah All Terrain Self-Driving Forts, ACVS. Aku agak malu untuk mengatakan ini, tetapi mereka ditemukan oleh Kekaisaran Sun Moon. Guru Xuan membawa mereka ke Shrek, kemudian merombaknya untuk kami. Dia mengurangi fleksibilitas mereka dan menghilangkan berbagai kemampuan, tetapi mampu meningkatkan kemampuan ofensif mereka. Hanya melihat. Hal-hal yang memanjat tembok kota adalah All-Terrain Self-Driving Fort. Tidak seperti iterasi asli dari All-Terrain Self-Driving Fort, yang direnovasi sedikit lebih kecil. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membangunnya telah sedikit berubah. Alih-alih menggunakan logam langka, ia menggunakan zat besi sebagai bahan utamanya. Logam langka itu terlalu mahal. Dalam kata-kata Xuan Ziwen sendiri, menggunakan logam langka akan menjadi pemborosan sumber daya.
Menggunakan esensi besi untuk membangun Fort Self-Driving All-Terrain menghasilkan pertahanan yang setara dengan penghalang jiwa kelas 3 atau 4. Ini sudah cukup untuk Xuan Ziwen. Berbeda dengan selubung luar benteng, yang ia putuskan untuk selipkan, Xuan Ziwen menuntut kesempurnaan dalam susunan formasinya. Setiap komponen internal dan susunan formasi dari All-Terrain Self-Driving Forts telah dibuat oleh siswa Akademi Shrek dan murid-murid dari sekte Tang, yang semuanya telah diajarkan olehnya. Mereka hanya akan dipasang di benteng setelah dia secara pribadi memeriksa mereka. Casing luar dari 61 All-Terrain Self-Driving Fort ini semuanya dibuat menggunakan sumber daya Shrek Academy. Mereka pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan segera dalam setiap pertempuran yang Shrek Academy akan bertarung di masa depan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa mereka pertama kali akan digunakan untuk mempertahankan kota. Tentu saja, kredit harus diberikan kepada Huo Yuhao, yang telah membawa kembali sejumlah besar logam langka dari Kekaisaran Sanmun. Inilah sebabnya mereka mampu menciptakan begitu banyak benteng mengemudi sendiri All-Terrain dalam waktu yang singkat. Kulit luar mereka sudah selesai jauh lebih awal. Namun, Akademi Shrek hanya mampu menyempurnakan senjata dan susunan formasi mereka setelah mendapatkan logam langka itu. Setelah lebih dari sebulan, mereka berhasil mengumpulkan batch pertama Forts. Sekte Tang belum memutuskan apakah mereka akan menempatkan mereka di pasar. Akademi Shrek hanya memesan 100 dari mereka. Saat ini, mereka hanya menyelesaikan 61 dari 100, dan dengan demikian belum menyelesaikan pesanan mereka. Setiap Fort Self-Driving All-Terrain dapat memuat 3 orang di dalamnya, atau bahkan 4 jika mereka terjepit bersama. 100, pada gilirannya, dapat menampung 400 orang. Dari sudut pandang akademi, benteng-benteng ini cukup bagus untuk menyerang dan bertahan. Bersama dengan Zhuge Divine Crossbow Cannons, All-Terrain Self-Driving Fort adalah proyek yang sangat didukung akademi. Pada saat ini, bahkan Xian Lin Er ingin melihat betapa kuatnya benteng ini. Dari sudut pandangnya, ini adalah cara lain untuk bertarung dengan benteng jiwa yang lebih besar. Suara dingin Xuan Ziwen terdengar dari salah satu All-Terrain Forts. Semua unit, perhatikan. Semua unit, perhatikan. Isi daya meriam utama kamu. Targetkan angkatan udara musuh. Pengisian, mulai. Setelah mendengar kata-kata Xuan Ziwen, semua benteng semua medan mulai bergerak. Para murid dari sekte Tang mengendalikan mereka, dan mereka telah bersama Xuan Ziwen untuk waktu yang sangat lama. Mereka tidak hanya menghormati guru Xuan mereka juga sangat akrab dengan emosinya. Jika ada yang mengacaukan perintah yang diberikan guru ini, mereka tidak akan dilanggar dengan omelan sederhana. Mereka juga akan dihukum secara korporat. Karena itu, gerakan mereka sangat rapi. Semua All-Terrain Fort menanam diri mereka di tanah, lalu menurunkan kaki logam mereka, menyebabkan mereka tetap hanya beberapa sentimeter dari tanah. Setelah itu, tubuh mereka yang berbentuk bola condong 30 derajat ke depan, sebelum memperlihatkan meriam berbentuk cincin besar yang panjangnya sekitar 2 kaki. Meriam ini agak aneh. Mereka tidak terlalu menonjol, dan tidak seperti duri di tubuh utama mereka. Mereka jauh lebih kecil, hanya sekitar panjang tangan. Namun, ujung meriam mulai terlihat sangat unik saat mereka mulai mengisi daya. Sinar cahaya mulai membentuk pola di dalam meriam. Dengan cepat, segi 6 yang terbuat dari cahaya berkumpul di dalam meriam, dan lampu merah gelap mulai melonjak ke dalam. Riak segera mulai muncul di udara di sekitar All-Terrain Forts. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikan meriamnya. Jika Sising dapat melihat konstruksi bagian dalam benteng, dia akan memiliki kesan yang berbeda tentang seberapa kuat meriam utamanya. Setengah lingkaran menonjol dari atap struktur bagian dalam All-Terrain Forts. Setengah lingkaran ini panjangnya sekitar 1 kaki, dan itu praktis menutupi keseluruhan atap All-Terrain Forts. Meriam ini adalah alat jiwa kelas 6. Selain itu adalah yang spesial yang Xuan Ziwen telah modifikasi secara pribadi. Pasukan Beast Soul Aerial juga bisa melihat makhluk-makhluk yang tampak aneh di atas Shrek City. Devil Tiger 6 sayap yang berdiri di bagian paling depan pasukan tidak bisa membantu tetapi merasa agak aneh. Apa saja landak logam itu? Mengapa mereka menyala? Mungkinkah mereka menjadi senjata buatan manusia? Namun, tidak ada perasaan krisis. Dari semua makhluk jiwa yang hadir, itu adalah eksistensi 100.000 tahun pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dengan demikian, secara alami ia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Senjata yang dibuat oleh manusia masih bisa digunakan pada Beast Soul biasa, tapi masih terlalu lemah untuk mengambil keberadaan seperti itu sendiri. Dengan memimpin dakwaan itu,
Tidak akan ada bahaya terlalu banyak kecuali manusia yang diberi gelar Douluo bergerak. Dan bagaimana jika titol Douluo benar-benar bergerak? Ada 1.000 saudara lelaki kecil di sebelahnya, yang semuanya berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Jika seorang manusia berani melayang ke udara, ia harus merasakan perasaan tertembak oleh mereka semua. Penguasa jiwa manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan binatang buas dalam jumlah yang banyak. Ini bahkan lebih benar ketika memperhitungkan pasukan udara. Akademi Shrek dianggap sebagai daerah dengan kepadatan guru jiwa tertinggi di dunia. Namun, hanya ada sekitar 100 tuan jiwa yang adalah sage jiwa atau lebih kuat. Secara alami, Master Jiwa berdering 4 dan di atasnya bisa terbang menggunakan bantuan alat jiwa tipe terbang. Tetapi Shrek City harus menghadapi keseluruhan pasukan Beast Soul. Siapa yang bisa mencurahkan kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan makhluk jiwa udara di depan mereka? Devil Tiger 6 bersayap memiliki urutan yang sangat sederhana. Mengalihkan perhatian manusia dan menyerang mereka di samping binatang buas berbasis darat. Tatapan Sising tertuju pada bagian luar kota. Pasukan Beast Soul besar semakin dekat, dan mereka sekarang hanya 5 km jauhnya dari kota Shrek. Begitu mereka mencapai 1 km dari kota, 10.000 tahun dan 100.000 tahun jiwa buas akan dapat mencapai kota menggunakan serangan jarak jauh mereka. Di sisi lain, semua master jiwa kota Shrek telah diusir, dan bahkan penghalang jiwa tidak dapat digunakan. Bagaimana mereka bertahan melawan binatang buas? Selanjutnya, kekuatan udara musuh semakin dekat dan dekat. Jika mereka tidak meminta bantuan sekarang, ada kemungkinan mereka tidak akan bisa sedikit pun. Din Xian. Sising tidak bisa membantu tetapi menangis lagi. Xian Lin Er bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika dia berkata dengan santai, "Jangan tidak sabar. Hanya melihat. Bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah kita di sini?" Meriam utama mengisi lengkap. Meriam utama mengisi lengkap. Sebuah suara yang agak mudah terdengar, dan dengan cepat, 60 suara lain mengikuti, mengumumkan penyelesaian meriam utama mereka. Jika ada yang melihat ke arah benteng Alterain, mereka akan menemukan bahwa itu telah berubah menjadi lautan merah. Namun, samar-samar orang bisa melihat heksagram emas ringan di tengah lautan merah. Sising bisa tahu dari samping bahwa Xian Lin Er sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, tidak ada gunanya dia panik sendirian. 4 km. 3 km. Serangan jangka panjang tentara jiwa binatang itu akan dimulai. Binatang jiwa yang lebih besar dan lebih kuat dalam gelombang sudah mulai menyimpan energi. Begitu mereka memasuki jangkauan serangan efektif mereka, sejumlah besar serangan jarak jauh akan mengalir ke kota Shrek. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh Xuan Ziwen terdengar melalui alat jiwanya yang menguatkan suara. Meriam utama, tembak bersama atas perintah aku. Semuanya, tembak. Sepertinya tidak ada apapun di dunia selain topik yang berhubungan dengan alat jiwa yang bisa menyinggung minat Xuan Ziwen. Dia menggunakan suara yang sangat tidak tertarik ketika dia mengumumkan awal serangan mereka. Sinar tipis lampu merah yang benar-benar tidak disinkronkan dari meriam utama melonjak ke langit. Sinar ini tampak terlalu lemah, dan hanya setebal ibu jari. Jika seseorang tidak hati-hati mencarinya, mereka tidak akan bisa melihat keberadaannya di medan perang yang besar ini. Sinar ini diluncurkan dari meriam raksasa yang telah menciptakan heksagram emas. Itu tidak bepergian lama, alih-alih, itu berhenti di udara. Namun, itu hanya sekitar 50 meter jauhnya dari Alterain Fort yang dikendalikan Xuan Ziwen. Segera setelah lampu merah mencapai puncak jalannya, bola cahaya muncul di tempatnya. Bola ini tidak terlalu besar, hanya seukuran kepala manusia. Baik manusia maupun makhluk buas tidak terlalu memikirkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh sinar merah? Namun, 60 sinar cahaya tipis lainnya melesat keluar dari setiap benteng Alterain pada saat berikutnya. Sepertinya semuanya pada waktu yang bersamaan. Semua dari mereka tampaknya diarahkan pada bola merah kecil. Bola ini dengan cepat mengembang, dan dalam sekejap mata, lebarnya 1 meter. 2 kilometer. Pasukan besar binatang buas hanya berjarak 2 km dari tembok kota Shrek. Jarak di mana mereka dapat meluncurkan serangan jarak jauh mereka semakin dekat dan lebih dekat, dan pasukan udara yang dipimpin oleh Devil Tiger 6 sayap mendekati mereka dengan kecepatan yang sama. Demi menghindari kerugian yang tidak perlu, mereka sebenarnya bergerak lebih lambat dari binatang jiwa berbasis darat. Setelah pertempuran di bawah ini dimulai, mereka akan memulai pelecehan mereka melalui serangan udara. Tanpa peringatan sebelumnya atau suara keras apapun, seberkas cahaya merah setebal 1 meter keluar dari bola cahaya. Targetnya bukan tanah, tapi udara.
Sinar cahaya merah agak jelas di medan perang. Meskipun tidak terlihat kuat atau mendominasi, fakta bahwa itu membentang di seluruh langit membuatnya terlihat menakjubkan. Jiwa binatang tidak tahu seberapa jauh alat jiwa buatan manusia bisa mencapai, dan begitu pula para jiwa yang menguasai di kota Shrek. Biasanya, sinar jiwa yang bisa mencapai jarak 200 meter dianggap cukup baik. Meriam jiwa biasa bisa mencapai 500 hingga 1000 meter. Kelas alat jiwa yang berbeda memiliki rentang yang berbeda, tetapi setiap alat jiwa yang memiliki jangkauan melebihi 1 km setidaknya adalah kelas 5. Jika seseorang menginginkan alat jiwa yang dapat menyerang sesuatu yang berjarak 5 km, hanya alat jiwa kelas 7 yang dapat melakukan pekerjaan itu. Alat jiwa stasioner umumnya memiliki rentang serangan yang lebih lama, karena peluru meriam yang mereka gunakan bisa dilengkapi dengan perangkat yang membantu mereka terbang lebih lama, yang akan meningkatkan jangkauan serangan mereka. Namun pada saat ini, pengeboman yang dipesan Xuan Ziwen melebihi harapan semua orang. Sinar merah yang kuat itu mampu langsung melintasi lebih dari 4 km, dan ditargetkan pada sejumlah besar makhluk jiwa di udara. Apakah benda itu ditujukan kepada aku? Hal pertama yang datang ke pikiran 6-winged Devil Tiger adalah jijik saat melihat lampu merah mendekatinya. Apakah manusia-manusia ini memiliki otak yang lemah? Apa artinya ada dalam menyerang secara langsung pembangkit tenaga listrik 100.000 tahun seperti aku? Bola cahaya putih dengan cepat membentuk perisai di depannya. Devil Tiger 6 bersayap memiliki 3 elemen. Salah satunya adalah cahaya. Elemen cahaya memiliki poin kuat ketika datang ke pertahanan, dan meskipun Devil Tiger 6 sayap menahan serangan lawannya dengan jijik, ia dapat mengatakan bahwa sinar cahaya merah berbasis api. Dengan demikian, menggunakan cahaya untuk mempertahankannya akan memiliki efek yang lumayan. Itu bereaksi cukup cepat, dan sinar merah tidak cukup cepat untuk sampai ke Devil Tiger 6 sayap sebelum ia mampu menyelesaikan pertahanannya. Pada saat itu mencapai binatang jiwa besar, pertahanannya telah selesai, dan lampu merah dan penghalang putih bertabrakan satu sama lain. Bahkan binatang buas yang bertanggung jawab memimpin seluruh pasukan makhluk buas, Three-Headed Scarlet Devil Mastiff, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya setelah melihat upaya manusia yang tampaknya lemah untuk melawan. Apa yang mereka coba lakukan dengan serangan tingkat ini? Apa? Sama seperti perasaan jijik muncul di hati Raja Scarlet, matanya langsung melebar di detik berikutnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat cahaya merah yang menakjubkan yang langsung menembus langit. Penghalang cahaya yang diciptakan oleh Devil Tiger 6 sayap seketika menghilang di hadapan sinar cahaya merah. Setelah itu, dadanya langsung menembus. Bahkan binatang jiwa 100.000 tahun tidak akan bisa bertahan dari sinar jiwa setebal 1 meter yang menembus dadanya. Devil Tiger 6 sayap hanya menyadari betapa mengerikannya sinar itu setelah menabraknya. Semua energi dalam sinar jiwa ini telah terkondensasi menjadi satu sinar tunggal, dan tidak ada yang tumpah keluar. Inilah mengapa ia sebelumnya berpikir bahwa sinar jiwa bukanlah ancaman baginya. Bukan hanya itu, tetapi panas yang terkandung dalam sinar ini jauh melebihi imajinasinya. Kekuatan serangan yang mengerikan dari sinar jiwa ini terlalu besar, dan kekuatan jiwa yang melindunginya hanya menyebabkan sinar merah berhenti sejenak sebelum menembus melalui Savage Beast. Penyesalan? Tidak ada waktu lagi bagi Devil Tiger 6 sayap untuk bereaksi, karena ia telah kehilangan semua inderanya setelah garis api membakarnya menjadi abu. Tubuhnya yang sangat besar menguap di udara. Setelah melewati Devil Tiger 6 bersayap, sinar lampu merah mencapai sisa pasukan binatang jiwa udara. Karena bahkan 100.000 tahun jiwa binatang tidak dapat memblokir serangan itu, bagaimana lagi makhluk jiwa yang lebih lemah lainnya akan hidup? Sebuah garis muncul di udara. Mayat binatang jiwa udara jatuh dimanapun garis ini dilewati. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa sinar merah ini tidak hilang setelah serangan itu. Sebaliknya, ia berhenti sekitar 5 km dari bola cahaya merah. Setelah itu, ia membuat gerakan menyapu, seperti pedang besar yang memotong udara. Itu menyapu dari kiri ke kanan, lalu kembali ke lokasi aslinya. Namun, gerakan bolak-balik ini seperti penghapus raksasa di langit yang benar-benar menghapus sejumlah titik di sana. Lebih dari 2/3 dari 1.000 orang pasukan udara yang kuat dari makhluk-makhluk jiwa dihancurkan oleh gerakan menyapu ini. Pasukan binatang buas terlalu percaya diri. Lagi pula, apakah itu penting betapa terkonsentrasinya mereka, mengingat mereka dipimpin oleh jiwa binatang 100.000 tahun? Namun, sinar merah itu datang terlalu cepat. Pada saat itu mulai menyapu langit, tidak ada binatang buas yang menyadarinya. Seluruh urutan kejadian berjalan sangat lancar, dan sorotan cahaya yang menakutkan menghilang segera setelahnya. Hanya binatang jiwa paling beruntung yang berhasil melarikan diri dengan kehidupan mereka yang utuh.
Namun, mereka tetap jatuh dari langit. Bukan karena mereka terluka, tetapi karena ketakutan, sensasi teror yang luar biasa. Lampu merah yang menakutkan yang telah melenyapkan rekan-rekan mereka langsung menjadi bayangan yang menggantung di hati mereka. Semua ini terlalu menakutkan. Siapa yang mengira bahwa jiwa terbang yang sombong memajukan dengan berani akan kehilangan lebih dari 2/3 dari pasukan mereka karena serangan pertama umat manusia? Tidak ada satupun binatang buas yang telah menyentuh sinar merah yang berhasil menghindari kematian. Bahkan binatang buas yang berusia 100.000 tahun yang memimpin kawanan domba. Kekuatan seperti ini sudah melampaui bidang pengetahuan tentang binatang buas di sana. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Beast God di Tian akan memiliki proses tertentu untuk dilalui sebelum meluncurkan serangan seperti itu. Namun, manusia itu sangat jauh, terlalu cepat. Sising berdiri di atas tembok kota, mulutnya ternganga. Dia merasa sangat gembira, dan semua kekhawatirannya tampaknya memudar. Ini terlalu sombong. Sinar merah menyapu langit, dan semuanya diam setelah itu. Beberapa binatang jiwa yang masih hidup yang telah jatuh dari langit mulai berbalik dan lari setelah mendarat. Kedalaman teror mereka menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung. The Beastidae yang hebat hanya berjarak 1 kilometer dari tembok kota Shrek. Namun, mereka dapat melihat semua yang terjadi di langit. Jiwa binatang yang awalnya disiapkan untuk menyerang kota sekarang tampak seperti orang bodoh, dan tampaknya mereka benar-benar lupa tentang serangan mereka. Tidak ada serangan jarak jauh yang ditembakkan ke tembok kota saat ini. Pada saat ini, suara Xuan Ziwen, suara yang sangat tidak menyenangkan bagi jiwa-jiwa, sekali lagi terdengar dari alat jiwa yang menguatkan suara. Semua tim, tembak sesuka hati. Karpet mengebom mereka. Dentang, dentang, dentang. Dengan serangkaian dentang logam, meriam All-Terrain Soul Force yang meriam seperti barisan. Bagian paling atas dari meriam utama benteng jiwa bergeser menutup, dan 8 kaki di bawahnya mulai menopang mereka. Bergerak beberapa langkah ke depan, mereka sekarang berada tepat di belakang benteng. Semua meriam mereka diarahkan ke Beastidae, dan pada saat berikutnya, hujan cahaya mulai turun. Sinar cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan meriam jiwa mulai mengalir turun seperti tetesan hujan dari dinding kota Shrek. 61 All-Terrain Soul Force sama seperti 61 mesin pembunuh saat mereka menuangkan senjata. 300 insinyur jiwa yang menjaga bagian belakang benteng jiwa mengangkat tongkat logam di pundak mereka, lalu mendorong mereka ke lubang di sisi benteng jiwa. Mereka mulai menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam benteng jiwa. Moral Beastidae dibawa ke level terendah begitu pasukan udara hancur. Serangan itu terlalu mengerikan. Cincin jiwa berwarna darah yang ditinggalkan oleh 6 winged Devil Tiger, serta tulang jiwa yang binatang jiwa 100.000 tahun terikat untuk jatuh, masih mengambang di udara. Semua ini terlalu mendadak, terlalu mengejutkan. Bagi Shrek, satu serangan itu menakjubkan. Bagi binatang buas, bagaimanapun, itu adalah lukisan kematian. Ketika benteng jiwa mulai meluncurkan senjata mereka, Sising akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan badai pembantaian. Zhuge Divine Crossbow Cannons dianggap sebagai senjata yang sangat kuat di medan perang. Namun, All-Terrain Soul Force memiliki jangkauan yang lebih luas, kemampuan untuk terus menembak, dan lebih akurat. Beberapa ribu sinar cahaya ditembakkan dari tembok kota ke arah pasukan binatang buas. Mereka mulai menyapu seluruh pasukan segera, sama seperti sinar merah yang telah menyapu langit sebelumnya. Sebagian besar sinar jiwa ini berwarna merah. Trauma, oh trauma. Mereka semua berwarna merah, tetapi mereka tidak memiliki penampilan yang terlalu kuat untuk mereka. Namun, siapa yang tahu jika salah satu dari sinar itu sekuat yang sebelumnya? Meskipun binatang buas bertindak seolah-olah mereka tidak takut mati, mereka tidak benar-benar tidak takut mati. Ini terutama berlaku untuk pengorbanan yang tidak berguna. Siapa yang rela mati seperti itu? Volley dari All-Terrain Soul Force menciptakan dinding kematian 1 kilometer dari kota Shrek. Setiap binatang buas yang berani memasuki jajaran ini menerima baptisan sinar cahaya. Jumlah korban jiwa tentara jiwa segera meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Tanpa Emerald Swan untuk menyembuhkan mereka, para Beast Soul hanya bisa menyaksikan saat mereka dimusnahkan oleh sinar Soul. Panik mulai meningkat di antara jajaran binatang buas saat jumlah korban meningkat. Yang di depan sudah mulai berbalik ketakutan, tapi yang di belakang mereka masih terus maju. Ini adalah pertama kalinya sejak awal Beastidae bahwa kekacauan telah terjadi di dalam barisan tentara Beast Soul. Jiwa binatang buas secara alami. Jika ada yang menghalangi jalan mereka, mereka akan mengusir mereka, atau bahkan membunuh mereka.
Pasukan binatang buas mulai beralih ke kekacauan sebagai akibat dari ketakutan dan kepanikan yang sekarang melanda mereka. Sejumlah besar dari mereka mulai menyerang dan menginjak rekan-rekan mereka, membuat mereka kehilangan arah mereka secara instan. The Three-Headed Scarlet Devil Mastiff melepaskan serangkaian raungan liar. Tapi bagaimana dia bisa melakukan apapun terhadap situasi ini? Sinar mematikan yang digunakan lawan mereka terlalu menakutkan, sampai pada titik di mana meskipun binatang buas ketakutan oleh kekuatannya, mereka masih tidak berani untuk maju. Marah, Raja Scarlet mulai terbang ke depan dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik. Dia bermaksud untuk bergegas maju dan meluncurkan serangan frontal. Namun, All-Terrain Soulforge di tembok kota membungkuk, mengungkapkan meriam besar di kepala mereka. Pusat Soulforge menembak bola kecil berwarna merah yang biasa-biasa saja. Kali ini, sinar cahaya terasa sama sekali berbeda dari yang pertama kali. Seolah segelas air dingin telah dituangkan di atas kepalanya, Raja Scarlet segera sadar. Siapa yang mau mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka sendiri? Melihat situasi saat ini, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban jika mereka terus berjuang. Setelah sedikit tenang, Scarlet King mengeluarkan raungan lagi. Mundur. Tentara makhluk besar telah tiba dengan cepat, tetapi mundur lebih cepat lagi. Karena kekacauan di medan perang, mereka meninggalkan sejumlah besar mayat yang berkedip dengan cahaya cincin jiwa. Mulut Sising masih menganga. Dia tidak tahu harus berkata apa. Xuan Ziwen sebelumnya telah menjamin untuk membantu menghentikan Bastide selama 2 jam untuk memungkinkan para prajurit untuk beristirahat. Namun, dia bisa dengan paksa mendorong Bastide sebagai gantinya. Apakah ini kedahsyatan dari sekte Tang? Dengan hanya mengandalkan 361 orang, dan 61 benteng jiwa semua medan, mereka mampu memaksa kembali pasukan binatang buas jiwa yang berjumlah puluhan ribu. Hasil yang mulia seperti itu tidak diragukan lagi menaungi bahwa tentara pertahanan kota Shrek. Namun, Sising hanya merasakan kegembiraan. Dengan kekuatan Tang Sekte, apa yang ada untuk ditakuti dari pasukan binatang buas itu? Ini khususnya kasus ketika mereka mulai menembakkan meriam utama mereka. Karena bahkan 10.000 tahun binatang buas tidak dapat menghalangi mereka, siapa yang berani mendekati mereka? Sepertinya ada harapan untuk mempertahankan kota. Turun dan kumpulkan cincin-cincin jiwa itu. Xuan Ziwen memberikan perintah lain. Tepat setelah itu, All-Terrain Soulforge yang dikendalikannya tiba-tiba melompat dari tembok kota dan melayang ke langit. Setelah itu, beberapa lubang jet dan sepasang sayap muncul di All-Terrain Soulforge yang tampaknya tidak praktis. Dengan gelombang kekuatan jiwa, itu benar-benar menerbangkannya ke medan perang. All-Terrain Soulforge lainnya mulai bergerak juga. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, kaki panjang mereka memungkinkan mereka untuk turun dari tembok kota seperti laba-laba besar. 8 kaki mereka yang tajam memungkinkan mereka untuk mengamankan pijakan di tembok kota yang kokoh dan turun dengan cepat menuju jenazah binatang buas. Din Xian, apa yang mereka coba lakukan? Sising tidak bisa membantu, tetapi bertanya pada Xian Lin Er. Ekspresi Xian Liner sedikit berubah, dan dia berkata dengan tak berdaya, mereka mungkin berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Benar, mereka berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Saat Sising melihat dengan kaget, sejumlah besar cincin jiwa mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya ada kekuatan penyerapan mistis yang dengan cepat menyerap cincin jiwa di sekitar mereka. Selain itu, mereka secara khusus mencari cincin jiwa ungu dan hitam, dan juga mengacak-acak mayat. Xuan Ziwen, yang telah naik ke udara, memiliki tujuan yang jelas, cincin jiwa ratus ribu tahun dan tulang jiwa yang ditinggalkan oleh Six-Winged Devil Tiger. Begitu dia berada dalam jangkauan, mereka langsung menghilang. Setelah itu, Master Hall dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte membalikan benteng jiwa dan terbang kembali ke kota Shrek.